Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis tentang kandungan surat Ad-Duha. Sebelum kita mempelajari kandungan surat Ad-Duha, mari kita mempelajari asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Ad-Duha. Karena ayat Al-Quran mempunyai sebab-sebab sehingga diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sebab diturunkannya surat Ad-Duha adalah menurut beberapa riwayat, Rasulullah mengalami sakit hingga membuatnya susah bangun. Beliau berbaring di tempat tidurnya dan tidak bangun untuk sholat tahajud semalam atau 2 malam. Kemudian datanglah seorang wanita kafir dan berkata, "Wahai Muhammad, aku melihat setanmu telah pergi meninggalkanmu." Begitulah orang kafir mengolok-ngolok Nabi Muhammad. Begitu juga diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah bahwa malaikat Jibril tidak datang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sekitar 15 hari. Lamanya wahyu tidak turun membuat orang kafir mengatakan Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Melihat Nabi Muhammad yang diolok-olok oleh orang kafir, Allah menurunkan Al-Quran surat Ad-Duha kepada Nabi Muhammad. Begitulah kisah diturunkannya surat Ad-Duha kepada Nabi Muhammad. Kandungan ayat pertama surat Ad-Duha. Waktu duha adalah waktu yang menyegarkan bagi tubuh semua makhluk. Hal ini menunjukkan adanya penyegaran bagi Nabi Muhammad setelah beberapa saat tidak turun wahyu, sehingga menjadikan Nabi Muhammad gelisah. Oleh karena itu, Allah bersumpah dengan waktu duha untuk meneguhkan kepercayaan Nabi Muhammad. Kandungan ayat yang kedua adalah waktu malam yang sunyi, tenang menjadi waktu istirahat yang baik. Keadaan ini berubah setelah Nabi Muhammad menerima wahyu lagi. Pada ayat yang pertama, Allah bersumpah menggunakan waktu duha, dan pada ayat yang kedua, Allah bersumpah menggunakan waktu malam. Pada ayat yang ketiga ini menjelaskan bantahan kepada kaum kafir bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi, namun Allah akan selalu memperhatikan Nabi dan meninggikan derajat Nabi. Sedangkan ayat yang keempat menjelaskan akhir lebih baik dari permulaan. Maksudnya adalah kehidupan di akhirat lebih utama
daripada kehidupan di dunia. Oleh karena itu, agar kita bahagia di akhirat, maka kita manfaatkan hidup di dunia dalam hal kebaikan. Kandungan surat Ad-Duha ayat kelima adalah Nabi Muhammad diberikan karunia besar berupa beliau diberikan hak untuk memberi syafaat kepada umatnya. Karunia ini tidak diberikan kepada semua nabi, namun hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kandungan ayat yang keenam, Allah mengingatkan Nabi tentang saat Nabi Muhammad menjadi anak yatim dan Allah melindunginya. Hal ini bertujuan agar beliau mengenang kembali rahmat dan kasih sayang Allah. Kandungan ayat yang ketujuh, sebelumnya Nabi Muhammad tidak mengetahui siapakah Tuhan dan apa itu iman. Kemudian Allah memberikan petunjuk melalui wahyu atau Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kandungan ayat yang ke-8, Allah memberikan kecukupan kepada Nabi Muhammad sehingga beliau hanya bergantung kepada Allah. Selanjutnya, kandungan surat Ad-Duha ayat ke-9 sampai 11 adalah mengisyaratkan untuk peduli sosial, yakni peduli kepada sekeliling seperti anak yatim, orang meminta, dan lain-lain. Setelah kita memahami kandungan surat Ad-Duha, semoga kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.